hari ini kita mendapatkan uswatun hasanahnya, ilmu agungnya para rasul tentang cara mencapai Allah, maka hari ini, setelah hari ini, besok lusa, gak ada yang kita ingat kecuali Allah. Kalau kita ingat Allah terus menerus, bukankah itu pertolongan Allah? Mau nyuri, gak bisa. Mau bohong, gak bisa. Mau nyakitin orang, gak bisa. Itu namanya syafaat. Syafaat itu sekarang, di sini, nyata. Fokus kita, karena energi kita difokuskan, kita mencapai tujuan. Jadi artinya, ya, memanah itu artinya kita memfokuskan semua potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita hidup tadi? Tujuan kita hidup adalah menemukan diri kita sendiri. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Waduh, itu memanah. Nah, sekarang kalau kita tidak punya keahlian, memanahnya sembarangan aja, tidak mencapai sasaran, itu namanya sembrono, itu namanya berjudi. Apalagi soal nasib. Banyak orang yang menggantungkan nasibnya pada Allah, pada manusia. Padahal kata Allah, yang bisa mengubah nasibnya, nasibmu adalah kamu sendiri. Allah memang jadi penentu, tetapi Allah cara menentukannya tergantung kepada dirimu sendiri. Semuanya harus dimulai dari dirimu. Paham sampai sini? Paham sekarang mengundi nasib? Oke, kalau begitu kita tafakur sebentar ya. Jadi selama hidup kita selama ini, setuju gak kalau saya mengatakan kita ini membiarkan nasib kita itu seperti undian anak panah. Hanya membiarkan diri kita ini pada kebetulan saja. Kita tidak menciptakan nasib kita ini ya secara serius oleh diri kita sendiri. Setuju gak kalau begitu? Dan itulah yang telah mengakibatkan nasib kita seperti ini. Makanya kenapa Allah mengatakan wa antas taqsimu bil ajlam zalikum fiskun. Diharamkan mengundi nasib dengan anak panah karena itu adalah suatu kefasikan. Nah, sekarang kita bahas dulu, fasik itu apa sih sebetulnya? Fasik itu berasal dari bahasa Arab, dari kata fasik. Yang secara etimologi ternyata saya lihat dalam kamus bahasa Arab, fasik itu artinya adalah keluar dari sesuatu. Itu secara global, fasik itu keluar dari sesuatu. Keluar dari jalur, keluar dari hukum alam. Jadi sebetulnya orang yang fasik itu orang yang melawan hukum alam. Jadi orang fasik itu sebetulnya orang yang tidak siap menerima kenyataan. Nah, dalam tradisi Islam, pengertian fasik adalah seseorang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini lebih spesifik. Kalau tadi kan fasik itu arti globalnya secara etimologi keluar dari sesuatu. Dalam tradisi Islam, fasik itu diartikan lebih spesifik, yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bukankah Allah sudah ngasih Al-Quran? Bukan Allah sudah ngasih Al-Quran? Dan Rasul sudah meninggalkan sunnah. Yuk para sahabat, Bapak Ibu. Jujur ya, ini Quran yang 30 juz ini, berapa persen sih kita tahu petunjuk yang ada di dalamnya? Berapa persen kira-kira? 1%? 2%? 100%? Luar biasa ya. Pengakuan kita dengan implementasinya tidak sama. Kalau ditanya apa pedoman hidupmu, Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang disebut pedoman hidup hanya disentuh-sentuh bagian luarnya saja. Hanya dibaca saja bagian luarnya saja. Isinya nggak pernah disentuh sama sekali. Hudannya tidak kita ambil. Padahal kalau kita baca yang tadi aja Al-Maidah ayat yang ketiga, luar biasa. Coba ayat yang tadi sampaikan pada kita. Dan sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah itu haram. Dan itu adalah fasik. Tersentuh gak kita?
Tersentuh nggak kita? Oh, selama ini nasib saya ternyata tidak sungguh-sungguh diukir, dipahat oleh saya. Selama ini nasib saya hanya dibiarkan begitu saja. Bahkan saya menggantungkan diri pada kebetulan. Bagaimana kita bisa memperoleh nasib yang kita inginkan? Itu judi. Berarti kita berjudi dengan nasib kita. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Baik nasib urusan dunia maupun nasib urusan akhirat. Apalagi urusan akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu. Allah mengatakan begini dalam Quran surat Al-Isra ayat 172. Barang siapa yang buta mata kolbunya di dunia ini, maka dia akan lebih buta lagi di akhirat. Dan jalannya lebih sesat. Itu Quran. Coba saya mau tanya. Tergetar nggak hati kita sekarang? Barang siapa yang buta mata kolbunya di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta dan jalannya lebih sesat. Tergerak sekarang? Tergerak? Apa yang tergerak? Oh, kalau saya buta di sini, nanti di akhirat apa lagi? Wah, berarti nanti saya tersesat dong. Saya nggak bisa pulang ke Allah. Ada nggak gitu sekarang? Ada? Kalau ada bagus. Lah, kalau saya buta di dunia, berarti dalam kebutaan saya salah ya melihat. Karena kalau kelopak mata lahir saja salah, apa tertutup? Coba. Kita bisa salah kan? Kalau kelopak mata lahir aja punya saya ini ditutup, saya sekarang tidak tahu apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Dan kalau saya bicara, oh di tangan Bapak ini X, di tangan Bapak ini Y, saya sedang menduga, saya sedang berpersepsi. Dan itu bukan yang sebenarnya. Waktu mata lahir saya ditutup, apalagi mata kolbu tertutup, salah persepsinya tambah banyak. Otomatis dalam hidup ini kok salah semua. Karena hanya menerka-nerka, bukan yang sebenarnya. Ada nggak sekarang perasaan itu? Barang siapa yang mata kolbunya di dunia tertutup, maka di akhirat akan lebih tertutup lagi dan jalannya lebih sesat. Wah, kalau saya tersesat di akhirat, gimana ya? Kan belum ada aplikasinya. Betul nggak? Kalau tersesat di dunia sih sekarang udah ada aplikasinya. Betul nggak? Iya, susah-susah tinggal tanya Google. Ya, iya. Yang perempuan itu tuh di Google suka ngasih petunjuk tuh. 300 meter lagi belok kanan kan gitu. Betul nggak? Iya, 500 meter lagi Anda belok kiri. Pas mau belok juga dikasih tahu. Tetapi di akhirat belum ada Google Map-nya. Kalau kita buta di sana terus bagaimana? Ada nggak dalam diri kita sekarang perasaan, duh gimana ya kalau saya, mumpung saya masih ada di dunia, mumpung saya masih hidup, saya ingin membayar ketertutupan mata kolbu saya. Mata kolbu saya harus terbuka di dunia. Karena kalau kita terbuka di dunia, hadiahnya banyak. Pertama kita bisa ingat sama Allah banyak-banyak. Berdiri, duduk, dan berbaring, ingat. Sholatnya jadi khusyuk, nikmat. Betul nggak? Dampaknya banyak. Kita tidak akan salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Sehingga kita bisa mendengarkan suara kebenaran. Dan suara kebenaran itu punya jangkauan yang sangat luas dibandingkan suara pikiran. Nah, jadi kalau begitu, fasik itu meninggalkan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Coba saya mau tanya. Pernah dengar gak Bapak Ibu ada ayat yang mengatakan begini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pernah dengar? Kapan? Kapan? Sekarang. Muludan. Artinya apa? Sesungguhnya bagi kalian semua, pada diri seorang Rasul ada uswatun hasanah. Itu pesannya. Pernah nanya nggak? Uswatun hasanah tentang apa? Pernah nanya nggak? Itu kalian. Makanya nggak dapat apa-apa. Cuman gitu aja. Padahal di ayat itu dijelaskan. Liman kana yarjullah. Uswatun hasanah tentang apa? Tentang cara mencapai Allah. Jadi yang diajarkan Rasulullah itu yang paling inti adalah cara mencapai Allah. Itu kata Quran. Bukan kata saya. Harus pakai kata Quran. Biar yakin. Nanti ada nyerang lagi sama saya. Maka siapapun yang hari ini mendapatkan cara untuk mencapai Allah, itu uswatun hasanahnya Rasul. Apa kata ayat itu? Wal yaumal akhir. Di hari kemudian. Hari kemudian itu bukan hari akhir. Hari kemudian itu besok, lusa, itu hari kemudian. Hari setelah hari ini.
wa zakarullaha katsira. Kamu akan ingat Allah banyak-banyak. Masuk akal nggak ayat itu? Coba kita rangkai lagi. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Tentang apa? Tentang cara mencapai Allah. Kalau caranya kita hari ini sudah kita miliki, itu namanya syafaat. Syafaat itu bukan nanti, bukan dibariskan. Kalau hari ini kita mendapatkan uswatun hasanahnya, ilmu agungnya para Rasul tentang cara mencapai Allah, maka hari ini, setelah hari ini, besok lusa, gak ada yang kita ingat kecuali Allah. Kalau kita ingat Allah terus menerus, bukankah itu pertolongan Allah? Mau nyuri, gak bisa. Mau bohong, gak bisa. Mau nyakitin orang, gak bisa. Itu namanya syafaat. Syafaat itu sekarang, di sini, nyata. Itu yang dikatakan oleh saya tadi. Orang fasik itu menurut tradisi Islam meninggalkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Boro-boro taat sama Allah dan Rasulnya. Ngerti petunjuknya saja sampai hari ini gak tahu. Agama ngertinya cuma seperti orang melakukannya. Gitu-gitu saja. Orang marah ikut marah. Orang demo ikut demo. Betul gak? Iya. Orang bilang Allahu Akbar ikut Allahu Akbar. Kan begitu? Sambil nenteng TV orang Allahu Akbar. Ngikut juga. Kira-kira sampai di sini mengerti? Oke. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasik itu artinya tidak peduli kepada Tuhan. Orang ini percaya kepada Tuhan, tetapi tidak peduli kepada Tuhan. Ada nggak orang yang kalau ditanya, kau percaya sama Tuhan? Percaya. Tapi tidak peduli. Tidak peduli pada Tuhan. Bahkan tidak merasakan. Kalau Tuhan itu bersama dia, tidak merasakan kehadirannya. Coba. Kalau baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak, berdiri sendiri, tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Coba pahami petunjuknya apa. Allah sedang ngasih info kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita. Berdiri tegak dalam diri kita, menemani kita, bahkan dia tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Coba tanya ketika kalian tidur. Ketika kalian tidur, mata tidur, telinga tidur, mulut tidur, tangan tidur, kaki tidur. Ada yang tidak tidur, walau sedetik pun gak ikut tidur. Apa itu? Nafas. Oh, ternyata aku baru tahu. Ternyata nafas itu adalah bukti keberadaan Dia dalam diriku. Oh, itu yang disebut dengan Al-Hayyu, Al-Qayyum. Oh, sekarang pantas kalau leluhur-leluhur kita mengajarkan, kalau kamu ingin tenang, coba tarik nafas. Karena tarik nafas itu berarti menyadari kehadirannya, menyadari Dia bersamamu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? La takhaf wa la tahzan. Aku bersamamu, aku bersamamu. Bersih, malah aneh. Ayat kursi yang sebegitu luar biasa agungnya itu malah digunakan untuk nakut-nakuti hantu. Pokoknya kalau lewat kuburan baca ayat kursi ya. Ayat kursi buat lewat kuburan. Ada itu ya, ajarannya di Islam, ayat kursi buat lewat kuburan. Oke, baik. Kita baca ayat ini. Agak lengkap dibacanya ya ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr. Khamr bukan sekedar minuman keras. Apa saja yang memabukkan itu khamr. Luas pengertiannya. Jabatan bisa khamr. Kekuasaan bisa khamr. Duit bisa khamr. Apa saja yang memabukkan sehingga kamu mabuk kepayang dengan itu, khamr. Berjudi, membiarkan diri kita dalam ketidakpastian, membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Berjudi secara luas begitu.
berhala, apapun yang selain dia, yang kita percayai, bahkan kita menggantungkan diri kepada dia, berhala itu. Kemudian berikutnya, wal ajlam rijsum min amalis syaiton, mengundi nasib dengan anak panah, termasuk perbuatan setan. Jadi hadirin, membiarkan nasib kita tanpa diukir, tanpa dipahat oleh diri kita sendiri, itu adalah mengundi nasib dengan anak panah, dan menurut Quran itu adalah perbuatan setan. Cocok ya? Hari ini kita membahas kajian tentang menjadi perajin bagi diri sendiri. Siap jadi perajin? Siap jadi perajin? Sudah punya keterampilannya sekarang? Sudah diberi dari tadi, emang kemana aja? Gunakan pikirannya, perasaannya, ya. Gunakan kekuatan positif, gunakan cinta, ya. Sudah dikasih dari tadi, kemana aja? Bilang belum. Ini bahaya kalau makan di warteg ini. Udah makan tempe 10, ngakunya 1. Ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang-orang yang dapat keberuntungan. Jadi, ya, fokus kita hari ini adalah jangan lagi kita membiarkan nasib kita dalam ketidakpastian. Ukir nasib kita, percantik nasib kita, pahat nasib kita. Gunakan keterampilan yang Allah berikan kepada kita. Biarkan lukisan nasib kita indah dipandang orang. Setuju? Siap mengukir nasib? Oke. Kalau begitu kita baca ayat ini yang terakhir. Ayat ini sudah sangat tidak asing lagi. Semua sudah tahu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini Allah menegaskan la yughayyiru. Jadi Allah tidak akan mengubah nasibmu. Allah tidak akan mengubah keadaanmu kecuali kamu yang mengubahnya. Dia sang keberadaan yang siap untuk menunggumu, menunggu responmu setelah ini. Jadi sekarang jangan biarkan nasibmu terkatung-katung. Jangan gantungkan nasibmu pada pihak lain. Karena diri kita lah yang bertanggung jawab untuk mengukir, memahat nasib kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita dikasih pikiran, kasih perasaan. Sinkronkan pikiran dan perasaan. Makanya kalau bangun pagi, ya coba imajinasikan apa yang kita mau dalam hidup. Rasakan yang kita mau itu seakan-akan sudah terjadi. Dan pasti yang kita mau dalam hidup adalah hal yang kita sukai. Tidak mungkin kita menginginkan sesuatu yang tidak kita sukai. Betul? Itu doa yang hebat. Imajinasi, rasakan. Imajinasi,